Namanya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada absen di Syarikat semua? Sudah Pak. Sudah. Sudah. Oke, ya. Hari ini kita masuk ke IP address dan IP subnetting. Kita masuk ke IP address. Ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kemarin sudah bahas tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer, Mas Untung? Pak, apa namanya? Apa Mas Untung? Pak, betul amat. Lalu, Oke. Nah, kalau jaringan LAN, Mbak Ira? Jaringan LAN? LAN itu jaringan dengan jangkauan terbatas. Bisa lihat latar belakang di sini, bisa enggak? Screen-nya udah kelihatan belum punya kalian? Kelihatan. Sudah Pak, kelihatan. Udah. Oke, kita masuk ke IP address. Ya. Kemarin tentang jaringan komputer adalah seperangkat komputer, lebih dari satu komputer yang saling terhubung. Ya, jaringan LAN, jaringan yang batasannya cuma lokal. Nah, kita masuk ke IP address. Sebagai pengantar, ya, jaringan internet itu adalah merupakan integrasi dari puluhan juta komputer atau host, ya, yang tersambung melalui ratusan ribu jaringan di seluruh dunia. Bagaimana bisa? Nah, bagaimana bisa puluhan juta komputer itu tersambung melalui ratusan ribu jaringan di seluruh dunia? Nah, komputer di rumah, di kantor, nah itu dapat berhubung dengan komputer manapun melalui jaringan internet. Karena semuanya itu memiliki IP address bagi alat komunikasi. Nah, IP, kalau address, alamat ya. Kalau IP itu kepanjangan dari Internet Protokol. Ya, jadi kalau diterjemahkan adalah suatu alamat untuk jalur ke akses internet. Alokasi IP address untuk setiap komputer yang tersambung pada sebuah jaringan harus dilakukan dengan benar. Ya, jadi harus dilakukan dengan benar agar proses routing itu dapat berjalan dengan baik. Nah, itu sekilas tentang IP address. Jadi handphone Anda, ya, laptop Anda, semua itu pasti terhubung dengan yang namanya IP address kalau Anda berhubungan dengan internet.
Biasanya kalau di handphone itu ada di setting, kemudian about, nah di situ ada IP-nya. Nanti Anda bisa cek satu-satu nanti tadi ya. Nah, di dalam IP address itu ada beberapa konsekuensi atau aturan. Seluruh host atau komputer yang terhubung ke internet dan ingin berkomunikasi via TCP IP harus memiliki IP address sebagai alat pengenal host pada network. Jadi, semuanya harus mempunyai IP address. Untuk apa sih? Untuk pengenal host pada network. Host itu tadi adalah komputer atau PC atau laptop atau handphone Anda, itu namanya host. Jadi kalau handphone Anda mau terhubung ke jaringan internet, itu harus mempunyai IP, Internet Protocol. Nah, oleh karena itu, suatu IP harus bersifat unik untuk seluruh dunia. Jadi seluruh dunia ini tidak ada IP yang sama. Pak, misalkan nanti kalau IP-nya sama bagaimana? Nah, kalau terjadi IP yang sama, itu biasanya di jaringan kantor atau rumah ya, yang menggunakan Wi-Fi. Ya. Itu kalau pengaturannya secara manual, itu bisa terjadi konflik. Nah, karena lebih dari satu IP yang digunakan untuk akses ke jaringan internet. Kalau sudah konflik, tidak akan bisa digunakan. Dan itu nanti ada suatu pesan di isinya. IP konflik, jadi IP-nya konflik atau bertabrakan. Nah, jadi itu tidak akan bisa digunakan. Karena IP ini harus unik, dipakai satu oleh satu jalur. Nah, untuk itu, penggunaan IP address di seluruh dunia itu diorganisasikan oleh Lembaga Sentral Internet. Salah satunya, ini salah satunya ya, jadi tidak cuma ini ya. Salah satunya ada di Inter-NIC Registration Service. Ya. Network Solution Incorporated. Itu ada di Virginia. Virginia itu adalah negara bagian dari USA atau United States of America. Jadi ada di Amerika. Ada telepon dan ada fax-nya, itu kalau Anda membutuhkan, kalau mau tanya-tanya. Ada emailnya juga, itu ya ada hostmaster@internic.net. Nah, jadi yang perlu ditekankan adalah IP bersifat unik, tidak ada yang sama. Ya. Sambil Anda buka buku catatan dasar komutasi ya, nanti di sini ada konversinya soalnya. Ya, ada konversi dari bilangan-bilangan menjadi bilangan-bilangan. Mungkin desimal jadi heksa atau jadi biner ya. IP address terdiri dari bilangan biner. Nah ini dari bilangan biner. Ya. Bilangan biner itu bilangannya bagaimana Mbak Ningtyana? Iya, Pak. Ya, Agak putus-putus, Pak. agak putus-putus. Oke, Iya, bilangan biner. Dengar? benar. Nah, itu bilangannya seperti apa itu? Bilangan biner adalah bilangan Bilangan biner adalah bilangan yang terdiri dari angka 1 dan 0. Sepanjang 32 bit yang terdiri atas 4 oktet. Nah, dipisah dengan titik dengan format ya W, X, Y, Z. Z. Nah, jadi bilangan biner adalah bilangan yang
terdiri dari 1 dan 0. Kemudian 1 dan 0. tiap segmen terdiri atas 8 bit. Yang berarti memiliki nilai desimal 0 sampai dengan 255. Nah, jadi di sini ada 4 oktet. Ya, oktet itu dari 8. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau angka ini diisi penuh, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 semua, itu jadi 255. Jadi nilai di dalam IP itu 0 sampai 255. Nah, jadi ada sebanyak lebih dari 4 miliar. Jadi lebih dari 4 miliar kombinasi address yang bisa dipakai di seluruh dunia. Dalam kurung termasuk untuk keperluan khusus. Ya. Keperluan khusus itu bagaimana Pak? Nanti ada di slide selanjutnya. Ya. Kemudian untuk memudahkan pembacaan dan penulisan, IP address itu biasanya direpresentasikan dalam bilangan desimal. Dari ring address dapat diubah ya, dari 0, 1 itu dapat diubah menjadi 0, 0, 0, 0 sampai dengan 255, 255, 255, 255. Nah, ini kalau dikombinasikan itu bisa lebih dari 4 miliar kombinasinya. Nah, itu untuk menghindari konflik IP tadi. Ya. Kemudian kita masuk ke ilustrasi IP address. Di sini ada contoh IP-nya ya. 202, 146, 243, 90, 167, 205, ya, dan seterusnya. Itu merupakan contoh dari IP address. Ya. Kemudian IP address dalam bilangan desimal tadi bisa kita rubah menjadi bilangan biner. Contohnya di sini itu yang kedua ini ya. 162.205.9.35. Nah, ini kalau dikonversi menjadi bilangan biner, hasilnya adalah 10100111 dan seterusnya. Jadi bilangan desimal yang ada di dalam IP address yang Anda tuliskan itu bisa dikonversi menjadi bilangan bentuk biner. Hasilnya seperti itu. Nah. Kemudian di bawahnya ada konversi angka. Ya, saya bilang tadi, silakan Anda buka catatan yang dasar komputasi dulu, siapa tahu membutuhkannya, ya kan? Di sini ada contoh dari konversi ya, dari bilangan desimal menjadi biner atau biner menjadi desimal. Nah, untuk lebih jelasnya nih ya. Ada kolom 76543210. Di sini ada biner 1 semua ya. Jadi kalau bilangan biner itu nanti terisi semua, ini adalah tabel bilangan biner.
Nah, tabel bilangan biner. Jadi kalau angka 1 semua nanti diisi, hasilnya adalah nih 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Kalau dijumlah menjadi 255. Contoh di sini ada bilangan biner. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Kalau dirubah menjadi bilangan desimal, menjadi berapa? Ya, angka 1 kita masukkan 1. Yang kedua, angka 1 lagi kita masukkan 2. Anda lihat tabel yang ada di atas ini nanti ya. Tabel konversi di sini. Kalau 0 gimana Pak? Ya 0 tetap kita tulis sebagai 0. Kemudian ada satu lagi. Ini nomor berapa? 1, 2, 3, 4. 4, oh ini berarti ada 8. 0, 0 lagi. 1 ini 64. 1, 2, 8. Nah ini tinggal dijumlahkan. 128 ditambah 64, ditambah 8, ditambah 2, tambah 1 ada berapa? Ada 203. Nah, jadi konversi dari bilangan biner ke desimal 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 itu kalau jadi desimal adalah 203. Nah. Yang kedua 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Kalau dikonversi menjadi 61. Nah, itu contoh konversi dari bilangan biner ke desimal. Kita flashback ya. Nah, kemudian contoh konversi desimal ke biner. Ya. Konversi dari bilangan desimal ke biner. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan sama Bapak Ahmad Zainuddin. Nah, 203 kalau dirubah menjadi biner berapa? Nah, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ya. 203 bagi 2, 101. Sisa berapa? Sisa 1. Ya kan? Kemudian ini dibagi 2 ada berapa? Nah, ini ngitungnya seperti ini terus. Nah, hasilnya 1, 1. Nah, 61 berapa hasilnya? Ya ini 1, 1, 1, 1, 0, 1. Yang saya tanyakan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kok cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa yang A itu bisa 8, yang bawah cuma 6? Mbak Ega. Gimana Mbak Ega? Karena 61 itu kan caranya 61 dibagi 2 toh, Pak. Sampai habis. Ya. Nah, terus jumlahnya cuma 6. Kok jumlahnya cuma 6? Kenapa? Karena 2 digit angka sebelum 1 nih itu adalah 0, 0. Ya. Dengar nggak? Karena angka di sebelum 1, 1 ini sebelahnya sini, 2 angka di depan itu adalah 0, 0. Jadi tetap 8, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. 0-nya nggak ditulis kenapa ya? Karena 0, 0 di depan, itu nilainya tetap 0. Nah, kalau di sini 1, 1 ditulis kenapa ya? Karena ada nilainya 1 di sini. Nah, kalau di sini di depan angkanya kan ini cuma 6. Ya, 2 angka di depan 0, 0 isinya. Ya. Kenapa ditulis cuma 6? Itu jawabannya. Ya, Mbak Ega. Iya, Pak. Nah, itu ya. Jadi angka 00 boleh tidak ditulis. Ya. Kemudian selanjutnya
Ini ada konversi lagi ya, bilangan desimal ke bilangan biner. Ini ada berapa orang ini ya? 1, 2, 3, 6 ya? 6 ini salah ya? 193. Kebanyakan enggak ya? Kebanyakan mungkin ya. Kalau 193, Mbak Neng Tiana, berapa hasilnya nanti nih? 193. Ya, oke. Yang kedua, enggak usah. Yang ketiga saja. Yang ketiga, Mas Al-Fatah. Ini yang kedua, 18. Yang ketiga, 18. Tidak usah. Yang keempat, Mbak Ira. Yang ini Mbak Yuliastri, ya. Mbak Ningtyana 18. Siapa tadi? Fatah ya? 55 Ira, 67 Yuliastri, Ega 55, Untung 18. Coba dicoba hasilnya berapa nanti? Ya. Belum, Pak. Oke. Ah, 14. Udah? Belum? Belum.
Belum? Belum? Udah, Pak. Ya, yang mana? Yang 67. 67? Iya. Berapa? 11. 11. Iya. Gini dok? Iya, Pak. Oh, Depannya 0 semua. depannya 0 semua? Iya. Oke, lainnya belum? Pak, yang 55. Berapa? 11011. 111. Punya aku satunya ada 3. Oke ya. Nanti kita cek ya. Kita lanjutin dulu aja. Nah, kita masuk ke struktur IP address. Ya. IP address itu, ya nanti kita lanjutin lagi, oke ya. Kita masuk ke materinya dulu aja ya. IP address terdiri dari dua bagian. Ya. Network ID atau disingkat Net ID atau network bit. Ya. Itu bagian yang menentukan identifikasi suatu segmen jaringan. Host ID bagian yang menentukan alamat dari peralatan atau simpul dalam jaringan. Jadi ada network dan ada host ID. Penggambarannya sama dengan metode alamat rumah kita. Misalnya, Jalan Patriot adalah net ID. Sedangkan nomor rumah seperti H16, H27 ya itu adalah host ID. Jadi penggambaran di dalam struktur IP hampir sama dengan alamat rumah kita. Net ID itu adalah jalannya, host ID itu adalah nomor rumahnya. Contoh jaringan itu ada servernya itu ada 192 16 10 1. Yang Anda perhatikan di sini adalah angka satunya belakangnya ya. Bedanya jadi di 1, 2, 3 dan 6. IP address ya 192.168.10.0 itu adalah net ID. Kemudian yang IP address yang host itu adalah belakangnya yang ada angka 1, 2, 3, 6. Jadi 192, 16, 10 atau 192, 16, 10 itu adalah tetap. Karena itu adalah net ID. Yang berubah adalah angkanya belakangnya 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini berubah. Ya. Kemudian di sini ada suatu peringatan. IP address 192.16.10.255 itu tidak boleh digunakan sebagai host ID. Ya, saya ulangin ya. Jadi 192.16.10.255 itu tidak boleh digunakan sebagai host ID. Kenapa? Karena dipakai sebagai broadcast. Ya, sebagai pengirim pesan kepada semua host dalam jaringan. Jadi 198 belakangnya 255 itu tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena sebagai broadcast. Pengirim pesan kepada semua host dalam jaringan. Kemudian IP address dengan net ID diawali dengan oktet pertama, misalkan 127 itu tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena dipakai untuk proses loopback. Seperti contoh 127.001. Ya. Jadi yang diawali dengan oktet 127 itu pun juga tidak boleh digunakan. Ya. Karena dipakai untuk proses loopback. Terus di sini ada kelas
IP address. Ya. Ada kelas A, B, C, itu ada W, WX, WXZ, host ID-nya XYZ, ZZ, Z. Ya. Rentang net ID setiap kelas itu dapat dilihat dengan menggunakan oktet pertama dan default subnet mask. Jadi bisa dilihat dari oktet pertama dan subnet mask. Kelas A itu oktet pertamanya adalah 0. Ringnya 1 sampai 127. Kemudian oktet yang B, kelas B 10, yang C 110. Nah, itu ringnya ada 128 sampai 191 dan 192 sampai 223. Maksimal net ID yang bisa dipakai di dalam jaringan A itu adalah 127. Jaringan B adalah 16.384. Jaringan C 2.097.152. Ya. Tapi host ID-nya itu banyak yang kelas A. Ya. Oktet berisikan 255. Berarti untuk net ID. Sedangkan jika berisi 0 berarti adalah untuk host ID. Kita balik ke yang tadi ya. Jadi 0 tadi karena buat ya, net ID, kemudian untuk 255 adalah sebagai host ID. Ya, itu sekilas tentang IP address. Ya. Tuh ya, jadi nanti hitungannya nanti kita bahas ke depan apa ya. Silakan kalau ada yang bertanyakan, monggo. Enggak, kalau ada yang bertanyakan silakan. Mbak Tiana, Mbak Ega, Fatah, silakan. Ada yang tanyakan enggak? Silakan. Belum?